Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Papa Bu Motovlog. Oke teman-teman semuanya, seperti pada thumbnailnya dan seperti pada judulnya teman-teman ya, kali ini saya ingin mengupdate pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah Pundong atau di selatan Jalan Babrik ya teman-teman ya. Untuk lokasinya, untuk detail lokasinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi berada di sebelah selatan wisata Kali Kelangsi outbound dan di sebelah utara desa wisata Grogol ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate pembangunan jalan tol Jogja Bawen yang berada di daerah sekitaran Pundong ya teman-teman ya. Dimana pada lokasi ini adalah lokasi dimana tempat pertemuan antara tol elevated yang melayang dan yang tidak melayang ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat pada peta ini. Ini terlihat ya teman-teman ya. Ada tadi itu ada yang berwarna coklat. Nah, itu adalah yang berada di atas tanah seperti ini tampilannya teman-teman ya. Dan sedangkan yang tidak berwarna coklat tadi berada di atas Lokan Mataram atau terlihat pada peta tadi seperti tiang-tiang. Itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Ini pembangunannya sudah sekitar 85% ya teman-teman. Jadi tinggal pengurukan tanahnya tinggal sedikit lagi, kemudian nanti akan dicor bagian atasnya. Nah, ini ditargetkan untuk pembangunan ini selesai pada akhir tahun 2024 ini teman-teman ya. Dan kemungkinan bisa digunakan secara fungsional pada tanggal 25 Desember tahun 2024 untuk libur Natal dan Tahun Baru ya teman-teman ya. Semoga aja selesai tepat waktu dan bisa berguna untuk warga sekitar teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat ya guys ya, di daerah ini pembangunannya cukup pesat, karena bisa kita lihat ya teman-teman ya, untuk pembangunannya sendiri di daerah ini hanya melakukan pengurukan tanah ya teman-teman ya. Dan yang bisa kita lihat di depan sana itu masih ada satu bangunan yang belum tergusur atau masih belum direlokasi teman-teman ya. Jadi di sini ini saya kurang tahu juga nanti kedepannya akan diterabas aja atau akan dibuat melayang di daerah situ teman-teman ya. Karena kita lihat masih ada satu bangunan atau satu rumah yang cukup besar. Nah, itu belum bisa direlokasi teman-teman ya, atau belum bisa dipindahkan. Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini saya terbang dari arah timur menuju ke arah barat ya teman-teman ya. Jadi saya berada di jalan selatan Jalan Babrik, pertemuan antara tol elevated dan non elevated teman-teman ya. Jadi disinilah tempat pertemuan di mana jalan tol yang melayang berada di atas Lokan Mataram dan yang tidak melayang yang berada di atas tanah teman-teman ya. Jadi di sini ada pengurukan tanah, kemudian ada pengurukan pasir teman-teman ya untuk pertemuan jalan tol tersebut. Dan kemudian di daerah sini ini adalah pilar pertama yang berada di atas Lokan Mataram. Dan bisa kita lihat teman-teman ya, di sini pilarnya baru ada satu aja yang sudah berdiri dengan kokoh, sedangkan pilar-pilar yang lainnya masih dalam pembentukan atau masih dalam pembuatan. Bisa kita lihat juga ada pilar yang masih dilakukan pembangunan atau cor menggunakan konstruksi ceker ayam ya teman-teman ya. Jadi di situ masih ada pembangunan tiang penyangga jalan tol Jogja Bawen ini yang masih dilakukan pembuatan ceker ayamnya atau cakar ayamnya. Kemudian di sini bisa kita lihat sebelah kiri dan kanan selokan Mataramnya ini masih berupa tiang-tiang penyangga jalan tol dan belum disambungkan antara tiang penyangga bagian utara dan bagian utara dan selatan selokan Mataram teman-teman ya. Berbeda halnya dengan yang berada di daerah Bantulan seperti yang ada di video saya sebelumnya. Bisa teman-teman cek juga di video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Di daerah Bantulan atau lebih tepatnya di daerah dekat Tuk Sibeduk ya teman-teman. Untuk update kali ini saya tidak sampai daerah Bantulan, jadi saya hanya sampai di daerah jalan menuju ke tempat wisata Tuk Sibeduk. Nah, bisa kita lihat di bagian depan situ itu ada semacam tiang penyangga
yang berada di sebelah kiri dan kanan selokan Mataram dari video ini ya teman-teman ya. Dan di situ dihubungkan dengan menggunakan besi berwarna merah untuk penyangganya teman-teman ya. Dan di depan sana itu ada sebuah gunung, itu termasuk gunung purba atau gunung api purba. Sekarang sudah tidak aktif, itu namanya adalah Gunung Ampon ya teman-teman ya. Nah di sini bisa kita lihat ada 1, 2, dan 3 pilar yang sudah mulai dihubungkan antara pilar yang sebelah kiri dan sebelah kanan atau sebelah utara dan sebelah selatan dari selokan Mataram teman-teman ya. Dan bisa kita lihat di daerah ini jalan tolnya mulai membelok ya teman-teman ya. Jadi tidak lurus melainkan sudah belok mengikuti aliran arus selokan Mataram. Oke teman-teman semuanya, di sini bisa kita lihat ada 2 kren yang berfungsi atau ada 2 kren yang digunakan atau difungsikan untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini yang sedang bekerja untuk mengangkat besi-besi untuk pembangunan tiang penyangga pilar jalan tol Jogja Bawen. Lebih tepatnya di daerah ini ada di jalan selatan Jalan Babri ya teman-teman ya. Nah ini sebelah timur Jalan Kudian Sekan teman-teman atau sebelah timur dari Tok Sibeduk. Nah di sini bisa kita lihat ada 1 penyangga pilar balok girder yang sudah hampir jadi. Jadi di sini yang sebelah barat, paling barat ini, yang paling bawah, yang paling ujung pojok kanan bawah ini sudah siap untuk dilakukan pengecoran untuk tiang penyangganya teman-teman ya. Dan kemudian nanti akan dilanjut untuk yang di sebelah timurnya dan kemudian sebelah timurnya lagi. Jadi bisa kita lihat di daerah ini, bisa kita lihat ya guys ya, jalan tolnya ini lurus memanjang sampai nantinya tembus ke Jalan Ring Road barat teman-teman ya. Nanti saya akan update pembangunan jalan tol Jogja Bawen yang arah sudah menuju ke Jalan Ring Road. Untuk kali ini saya update dulu yang di daerah sini. Nah di sini bisa kita lihat ada 1 tiang penyangga pilar balok girder ini yang masih dalam proses tahap awal atau proses pembangunan cakar ayamnya. Bisa kita lihat di situ ya teman-teman ya, masih ada dibangun konstruksi cakar ayamnya, jadi belum dibangun untuk pilarnya. Nah ini nantinya akan dibangun untuk tiang penyangganya dan kemudian nantinya akan dipasang balok-balok berwarna merah, balok besi berwarna merah, kemudian di atasnya akan dipasang balok besi berwarna biru dan kemudian nantinya akan dicor mengikuti bentuk yang sudah didesain dan sudah dimatangkan oleh para arsitektur yang terkenal ya teman-teman ya. Jadi konstruksi pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini tidak main-main dan tidak sembarangan karena konstruksi pembangunannya berada di atas aliran selokan Mataram. Dan bisa kita lihat ketika tol ini melewati atau berubah dari non elevated menjadi elevated atau menjadi melayang, jalan tol Jogja Bawen ini mengikuti bentuk aliran dari selokan Mataram. Jika aliran selokan Mataramnya itu berbelok, maka jalan tolnya pun ikut berbelok ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nantinya yang mau lewat sini harap berhati-hati, jangan ngebut-ngebut karena banyak belokan-belokannya teman-teman ya, karena mengikuti aliran sungai selokan Mataram teman-teman ya. Nah itu adalah ujung barat, maaf teman-teman, itu adalah ujung timur dari pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Nah itu nantinya akan tersambung dengan jalan tol yang berada di daerah Ring Road teman-teman ya. Nanti ada di daerah Ring Road Barat dan juga Ring Road Utara. Nanti akan melewati 2 bangunan Ring Road itu teman-teman, berada di tengah-tengahnya. Jadi tiang penyangganya berada di tengah-tengahnya dan kemudian pilarnya berada di sebelah atas ya teman-teman ya. Berada di melayang atau elevated teman-teman ya. Oke guys, kurang lebih update pembangunannya seperti itu. Untuk pembangunan pilarnya masih belum rampung untuk di daerah sini. Nah, di situ ada kolam renang juga. Itu namanya kolam renang apa ya? Tadi saya lupa. Nanti akan saya tulis di sini ya guys ya. Nah, itu dia nama kolam renangnya. Jadi di situ masih difungsikan atau masih digunakan untuk kolam renangnya ya guys ya. Nah, oke teman-teman, jadi masih dilakukan pembangunan pilar penyangga tiang jalan tolnya teman-teman ya untuk daerah sini. Jadi di sini pembangunannya masih dikebut untuk pembangunan
pemasangan balok girder di daerah Bantulan, dan kemudian dilakukan pengebutan pembangunan atau pengurukan tanah area tol yang tidak melayang atau di area Pundong, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat pemandangannya bagus sekali, bagus banget, epic, keren lah pokoknya. Nah, di sinilah adalah titik awal akhir dari tol yang tidak melayang dari arah barat, dari arah timur menuju ke barat, dan di sini juga titik pertama tol elevated dimulai yang melewati atas Selokan Mataram, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya akan mencoba mengitari pertemuan jalan tol Jogja Bawen antara yang melayang dan tidak melayang ini, teman-teman ya. Saya akan coba mengitari, mengambil sudut pandang dari selatan, barat, timur, dan utara dari pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini, teman-teman ya. Bisa kita lihat ini berada di persis di atas Selokan Mataram untuk yang elevatednya, teman-teman ya. Dan kemudian karena Selokan Mataram ini berbelok tajam menuju ke arah selatan, nah maka dari itu disinilah dibuatlah jalan tol yang tidak melainkan menggunakan tanah orok seperti ini. Dan konstruksinya ini mirip-mirip dengan pembangunan jalan tol Jogja Bawen yang berada di daerah Klaten dan Solo ya, teman-teman. Jadi saya pernah update pembangunan jalan tol Jogja Solo, bukan Jogja Bawen lagi, jadi Jogja Solo di daerah Klaten, yang ada jembatan atau jalan tol layang jalan tol layang di daerah Klaten, teman-teman ya, yang ada simpang susun Jatinom atau simpang susun Karangnom. Simpang susun Karangnom, teman-teman ya. Jadi masih ada simpang susun Karangnom. Nah, di situ konstruksi pembangunannya kurang lebih seperti ini, sama persis. Jadi tanahnya diuruk di atas tanah warga, teman-teman ya. Kemudian dibuat seperti menggunung seperti itu. Nah, di sini bedanya, teman-teman ya, seperti yang saya update sebelumnya di daerah Bantulan yang sempat ada demo pembangunan jalan tol karena tidak adanya kejelasan atau belum adanya kejelasan tentang relokasi makam di daerah Bantulan. Nah, di daerah tersebut untuk pengurukan tanahnya itu terdapat seperti lapisan-lapisan plastik berwarna hitam, dan untuk di daerah ini tidak ada ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat ataukah sudah dikubur di dalamnya atau memang tidak diberi, saya juga kurang tahu, teman-teman. Nanti saya akan coba cari informasi lagi lebih lanjut. Saya akan mencari survei lagi ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini, berbeda dengan di daerah Bantulan yang menggunakan bantalan atau alas plastik berwarna hitam. Buat teman-teman semuanya yang tahu fungsi plastik berwarna hitam tersebut, tolong tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Dan kemudian saya juga ingin bertanya ke teman-teman yang mungkin lebih tahu daripada saya, kenapa di daerah ini tidak dipasang menggunakan lapisan-lapisan plastik berwarna hitam seperti yang berada di daerah Bantulan ya, teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya, subscriber saya, buat teman-teman semuanya yang nonton video ini, siapa tahu teman-teman punya jawabannya, bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Kita sharing sama-sama, kita berbagi sama-sama supaya kita bisa menambah wawasan sama-sama juga, teman-teman ya, karena saya di sini juga masih belajar. Jadi marilah yuk kita belajar sama-sama ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih update pembangunan jalan tolnya seperti ini ya guys ya. Bisa kita lihat pembangunannya, cukup keren, dan bisa dibilang ini sudah 85%, teman-teman ya. Jadi tinggal dilakukan pengurukan untuk sampai atas, dan kemudian dilakukan pengecoran, kemudian dipasang dinding-dinding tiang penutup atau pembatas jalan tol Jogja Bawen sebelah kiri dan sebelah kanan ya, teman-teman ya, supaya lebih aman, lebih safety, tidak tidak berbahaya untuk warga sekitar. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus channel saya supaya lebih berkembang dan supaya lebih bermanfaat, dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini dan pembangunan-pembangunan lainnya. Tunggu update saya selanjutnya dan tunggu update video-video saya selanjutnya. Silahkan di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya.
karena tentunya pada nantinya dan kedepannya saya akan memberikan update lebih rutin, lebih sering, dan lebih up to date lagi tentang pembangunan yang berada di daerah Indonesia ini teman-teman ya. Dan semoga nantinya bisa tembus ke berbagai tempat, tidak hanya di jalan tol aja teman-teman ya. Oke guys, terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga selalu diberikan rezeki berlimpah dan semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.